Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah 2 tahun ya, 2 tahun kita tidak bersekutu bersama-sama karena adanya pandemi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita bisa bersekutu kembali dan hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia telah mengalahkan maut. Dan kita juga akan merayakan ulang tahun yang ke-30 dari Komisi Lanjut Usia. Karena itu mari kita bersukacita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Silakan untuk duduk kembali dan saya persilakan Penatua Charlie untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Emak-emak engkong-engkong, yangkung yangti, opa-oma, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kami semua bisa bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Walaupun usia kami sudah lanjut, tapi kami tetap penuh semangat Tuhan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami boleh berkumpul dengan rekan-rekan kami semua, opa oma, yangkung yangti, engkong, mak, semua Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dalam Komisi Lansia ini Tuhan. Khususnya kami menyambut perayaan Paskah, juga ulang tahun lansia yang ke-30.
juga di mana kami sudah 2 tahun Tuhan untuk bersekutu sangat sulit. Tapi hari ini Tuhan Kau temukan kami semua di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kasih anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk Burut yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, kiranya kasih anugerah-Mu tetap menyertai Burut. Kau tetap beri hikmat untuk Burut juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini tetap boleh memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sudah hadir, Dia lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Tuhan, Dia sudah lahir ke dunia, Dia mati di atas kayu salib, dan Dia bangkit. Kemenangan sudah diraihnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan sejati. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Bagi yang tidak bisa berdiri, tidak apa-apa, duduk aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama
Bapak Ibu, marilah sekarang kita meneduhkan hati kita. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kerinduan agar firman Tuhan masuk di dalam hati kita, mendapat tempat yang terbaik dalam hati kita, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan seperti rusa rindu sungaimu. Ulangi sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Ruth. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Sehat?
Puji Tuhan ya. Kita senang bisa berkumpul. Sudah berapa lama kita nggak jumpa? 2 tahun ya. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah pulang duluan ya. Ya, mereka sudah senang di sana. Nanti kita juga akan ke sana ya. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, buatlah hati kami senantiasa haus dan rindu akan Engkau. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh kekuatan, perlindungan, berkat, dan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca bawa Alkitab. Bawa ya. Yang bawa Alkitab silahkan buka Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Ini ayatnya dari komisi apa ya? Lansia ya. Oh ya. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Ayo, sudah ketemu? Hah? Belum? Mazmur ada di mana? Perjanjian lama ya. Yang lama bacanya, ini tulisan ini bisa dibaca enggak? Nah, yang bisa baca di sini enggak apa-apa baca di sini ya. Ya, tapi yang bisa buka Alkitab kan lebih bagus baca punyanya sendiri ya. Sudah saudara? Kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, usia lanjut seringkali diidentikan dengan kelemahan, ya. Secara fisik memang benar ya. Kita enggak sekuat dulu, betul? Ya, kemarin Lian itu ngomong, apa ya? Dulu kalau kerja cepat, sekarang kok enggak mari-mari ya? Ya karena kita menjadi semakin lambat, kita menjadi semakin lemah, itu fisik. Tapi secara rohani, apakah harus jadi lemah? Halo? Tidak, ya. Kita mau jadi lemah atau jadi kuat secara rohani, itu pilihan. Siapa yang milih? Ya saudara dan saya. Kalau kelemahan fisik nggak bisa milih ya. Nggak bisa, karena memang natural. Ya. Tapi kalau secara rohani, itu pilihan. Ya, pilihannya siapa? Saudara dan saya, kita mau lemah atau mau kuat itu pilihan kita loh. Ya, jadi jangan terus ngomong, aku lemah, ya itu pilihannya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita bisa lemah atau kuat secara rohani, tergantung dari kita mau milih hidup sebagai orang fasik
atau hidup sebagai orang benar. Ya, itu kalau saudara baca semua mazmurnya itu ada di situ. Nah, siapa yang dimaksud orang fasik dan siapa yang dimaksud orang benar? Orang fasik, kita jangan selalu mikir ya orang fasik yang di sana itu loh, yang enggak kenal Tuhan, yang enggak pernah ke gereja. Gak selalu begitu loh. Ya, saudara, tapi yang dimaksud orang fasik adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang tidak percaya kepada firman Tuhan dan hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Orang yang suka ke gereja bisa seperti itu enggak? Dalam sehari-harinya? Bisa ya toh? Kalau ada apa-apa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau ada apa-apa putus asa sendiri. Ya, tidak mencintai firman Tuhan, hidupnya seolah-olah enggak ada Tuhan. Kalau ada masalah langsung putus asa, enggak ada harapan, pingin mati. Itu namanya hidup seolah-olah enggak ada Tuhan loh. Siapa yang suka gitu? Ya, saya percaya di sini enggak ada yang kayak gitu ya, tapi mungkin di luar banyak. Saudara, lalu siapa yang disebut orang benar? Kalau kita mau secara rohani menjadi semakin kuat, kita harus menjadi orang benar. Siapa orang benar? Orang benar yang dimaksud bukan tanpa dosa, ya enggak ada orang di dalam dunia tanpa dosa itu enggak ada. Semua orang adalah orang berdosa. Tetapi orang benar adalah orang yang oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Dibenarkan itu dianggap benar. Sakjane ya salah. Ya toh? Sakjane ya dosa. Tapi dianggap benar oleh Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara orang benar apa bukan? Orang benar apa bukan? Orang benar yang berdosa. Ya, kita sudah dibenarkan. Tapi fakta sehari-hari suka jatuh enggak? Nanti temennya ngomongnya enggak enak, tersinggung. Ya toh? Terus berhari-hari siwa. Saudara, itu fakta dosa. Ya toh? Ya toh? Ya. Yang harus kita berproses dengan Tuhan. Makin hari harus makin menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu orang benar. Ya. Bagaimana caranya kita dapat bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Bagaimana, saudara? Kita enggak mungkin gini ya, mulai hari ini aku enggak akan marah lagi, janji. Seringkali ketika kita janji seperti itu, besoknya marah lagi loh. Besoknya marah lagi ya, saudara. Jadi, saudara, orang benar itu enggak seperti itu, mengandalkan diri sendiri, pokoknya aku bisa. Bukan. Tapi orang benar adalah orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya. Memiliki persekutuan dengan Tuhan itu bukan sekedar tiap hari baca Alkitab, kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bukan sekedar itu. Tapi
tapi ada relasi dari hati ke hati. Jadi kalau hari ini saya tersinggung, ya, marah. Apa yang dilakukan? Datang ke Tuhan. Tuhan, aku marah. Ya, ampuni aku. Ya, terus ampuni orang yang membuat kita marah. Itu setiap saat, setiap hari. Maka kita akan semakin tua, lanjut usia, tubuh fisik semakin melemah, tapi secara rohani kita akan semakin kuat. Kalau kita selalu connect sama Tuhan, apapun yang kita alami, pokoknya datang sama Bapa di surga. Ya. Saudara, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 berkata, kami ini enggak tawar hati. Ya. Walaupun manusia lahiriah kami makin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab walaupun ada penderitaan, walaupun ada sakit, walaupun ada persoalan, ya, tapi semuanya itu kalau dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, itu kecil. Ya. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami perhatikan yang tidak kelihatan. Yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, saudara sekalian, pemazmur menggambarkan orang benar itu dalam dua gambaran di sini. Yang pertama, tolong ditampilkan gambarnya pohon kurma, ya. Nah, pernah tahu pohon kurma? Tuh pohon kurma, sudah, ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu pohon yang luar biasa kuat. Tumbuhnya di mana? Di padang pasir. Padang pasir itu kan isinya pasir toh. Panas kan? Gak ada air kan? Ya, tapi pohon kurma justru tumbuh di sana dan umurnya bisa sampai 100 tahun. Saudara bisa tinggal di padang pasir, hidup sampai 100 tahun? Bukan, belum sampai seminggu mungkin udah mati ya. Ya saudara, tapi pohon kurma ini luar biasa. Umurnya bisa 100 tahun, buahnya enak dan bergizi. Pernah makan? Oh enak ya toh. Nah, satu pohon kurma saja hasilnya bisa sebanding dengan 1 hektar tanaman sawit. Wow, luar biasa ya, 1 pohon tok loh. Dan sampai mati tetap berbuah. Oh. Luar biasa ya. Nah, saudara, Tuhan menggambarkan saudara dan saya, orang percaya, seperti pohon kurma. Ya. Nah, mari kita belajar dari pohon kurma. Apa yang membuat pohon kurma bisa kuat seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena pohon kurma memiliki akar yang menembus tanah sampai dalam, sampai ketemu air. Bayangkan saudara ya, pernah punya sumur bor enggak? Ya, sumur bor itu kalau sampai ketemu air itu ngebornya berapa meter? Ya tergantung ya, ada yang 30 meter, ada enggak?
Ya, bisa juga ya. Nah, ini di padang pasir, saudara. Seberapa dalam pohon korma itu harus menancapkan akarnya. Pasti dalam sekali, puluhan meter sampai ketemu air. Ya. Cara menanam pohon korma juga unik. Ketika bijinya ditaruh, terus supaya enggak terbang-terbang, ditutup dengan, ditindih dengan batu besar. Ya. Nah, batu itu juga berfungsi supaya apa? Supaya pohon korma itu tadi tumbuhnya akar dulu ke bawah. Sampai akarnya ketemu sumber air, baru dia akan tumbuh ke atas. Makin besar dan akhirnya berbuah. Saudara, itulah gambaran orang benar. Orang yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Saudara mau berbuah kuat seperti pohon korma, harus berakar dalam kepada Tuhan Yesus, Sang sumber air yang hidup, yang sejati. Ya, nah, saudara, caranya bukan sekedar baca Alkitab, bukan sekedar doa tadi waktu makan, waktu tidur, bukan sekedar itu penting, tapi enggak titik sampai di situ. Mau berakar dalam, kita harus menghidupi firman Tuhan, selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, senang, susah, sakit, sehat, jangan lupa cari Tuhan. Minta hati yang haus seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair. Ya, nah kalau kita seperti itu, kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi seperti pohon korma yang kuat, tidak kekeringan, berbuah sampai mati. Ya, berapa waktu yang lalu saya diajak seseorang untuk mendoakan saudaranya. Dari sini sampai ke bawah tidak bisa digerakkan. Jadi cuman gini-gini aja. Ya, saya pikir saya akan ketemu dengan orang yang sangat susah. Tapi ternyata enggak loh, saudara. Ya, terus terang justru saya yang merasa dihibur dan dikuatkan oleh imannya. Ya, dia bisa bersyukur walaupun kondisi seperti itu, tidak kehilangan harapan. Memuji Tuhan. Ya. Gak bisa baca karena tiduran gini toh, tapi ada HP, denger firman setiap hari. Ya. Itu contoh orang yang seperti pohon korma. Kenapa bisa? Akarnya menembus di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, gambaran yang kedua apa? Ya, silakan diganti gambarnya, ya. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu, kalau pohon korma tumbuh di padang pasir, pohon aras dari Libanon tumbuhnya di pegunungan yang bersalju. Pernah naik gunung yang bersalju? Saya pernah diberi kesempatan satu kali sama Tuhan, ya, naik ke Mount Titlis di Swiss. Salju. Sama Cikpik, itu Cikpik ada di situ. Ya. Saudara, lalu kami masuk di tempat kayak
freezer ya, sampai kaget dinginnya. Sebentar nggak kuat lalu lari keluar. Nah, saudara, pohon aras di Libanon bisa tumbuh di situ, saudara. Di freezer, kayak di freezer gitu ya. Nah, di atas tanah yang berbatu di ketinggian 1.500 sampai 1.900 meter di atas permukaan sana ya, tinggi sekali. Pohon aras merupakan pohon terbesar dari pohon asli manapun di Timur Tengah. Tingginya mencapai 27 meter dan tebalnya 12 meter. Besar ya. Ya. Cabang-cabangnya panjang, menyebar secara horizontal dari batangnya. Daunnya gelap hijau berkilauan seperti perak. Kalau ditimpa sinar matahari sangat indah. Ya. Dari jauh itu sangat indah. Karena itu sering disebut kemuliaan Libanon. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang benar, orang yang apa tadi orang benar? Orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, orang yang dianggap benar oleh Tuhan, orang yang punya relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, seperti apa? Pohon aras di Libanon yang dikenal dengan kemuliaannya. Saudara, ya. Memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa rusak total jadi hina. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengembalikan kita ke dalam kemuliaan yang semula, gambar Allah. Tapi ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu proses pengudusan supaya kita benar-benar menjadi seperti yang Tuhan inginkan dengan kemuliaan yang semula Tuhan ciptakan. Jadi saudara, jika Tuhan menyebut orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu sebagai pohon korma dan pohon aras di Libanon, berarti apa? Kuat, mulia, tahan banting, bisa berbuah sampai akhir hayat. Amin. Ya, percaya? Percaya. Bukan hanya itu, ada lanjutnya. Nomor 3. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Luar biasa bukan? Kita ditanam, bukan pohon liar yang tumbuh dengan sendirinya. Enggak. Saudara dan saya ditanam. Yang nanam siapa? Tuhan. Kalau orang nanam pohon pasti ada tujuannya. Benar? Ya, saya nanam pohon bunga. Tujuan apa? Ya supaya saya bisa menikmati bunganya. Ya, bunga kemuning itu kalau sudah muncul harum sekali. Bunga melati harum sekali. Ada tujuannya. Bunga kamboja indah, bisa dinikmati dan sebagainya. Saudara, kalau saudara dan saya ditanam oleh Tuhan, berarti Tuhan menanam kita dengan bersengaja. Dia punya tujuan khusus bagi setiap kita. Dan Tuhan berjanji pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya tentunya bukan gemuk fisiknya ya. Nanti kalau gemuk fisiknya malah susah, banyak penyakit. Bukan itu ya. Gemuk dalam arti secara rohani. Kita segar, sehat. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Dia gunung batu kita. Bahwa tidak ada kecurangan padanya. Saudara,
Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan khusus untuk memuliakan namanya. Saudara, tubuh jasmani kita memang tidak sekuat pada waktu muda. Tetapi orang percaya tetap bisa kuat secara rohani. Bisa tetap berbuah sampai akhir. Ya, mungkin secara fisik nggak bisa apa-apa, tapi kan bisa berdoa toh. Pendoa syafaat itu luar biasa loh kuasanya. Ya, pernah salah seorang pendoa syafaat sharing. Dia berkata, tadi malam saya dibangunkan Tuhan jam 3 pagi. Gak ada apa-apa, tiba-tiba bangun. Terus Tuhan ingatkan saya, seseorang. Terus saya doakan orang itu, walaupun saya gak ngerti dia kenapa. Ternyata besoknya orang itu menghubungi dia dan dia bersaksi bahwa tadi malam dia mengalami sesuatu, tapi mengalami pertolongan Tuhan. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Saudara? Ya? Doa kita bisa memberkati orang, bahkan orang-orang yang kita tidak tahu kenapa. Ya. Saudara, di sini ada Ibu Hosea, masih bisa membuat video loh. Dan yang lihat ribuan orang loh. Hebat ya, luar biasa Tuhan itu. Saudara, mungkin saudara dan saya tidak bisa membuat video, tetapi saudara punya HP enggak? Ada yang masih punya HP, ada yang bisa buka YouTube toh? Ya, saudara bisa jadi alat Tuhan dengan apa? Kalau buka YouTube jangan cuma nonton, tapi itu gambarnya kayak gini, diklik. Ya, terus ada tulisan subscribe, klik. Nah, ketika saudara neken gambar jempol, like ya, dan subscribe, berarti saudara sedang menyebarkan video itu. Kemana? Gak tahu kemana, algoritma YouTube yang akan bekerja. Itu bisa menjangkau di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Yang kita bahkan tidak kenal dan kita tidak tahu siapa. Di sana mungkin lagi susah, tiba-tiba klik, buka videonya Bu Hosea, dapat berkat. Nah, saudara dan saya ikut andil loh di situ, walaupun kita nggak buat videonya, tapi kita cuma klik. Ya, itu kita sudah dipakai Tuhan. Oke? Jadi saudara, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, berbuah sampai akhir, itu banyak cara. Gak usah mikir yang melip-melip ya, tapi yang sederhana. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang ditinggal di panti Surya, ada rekannya yang sakit, bisa didoakan, bisa dihibur, bisa dibacakan firman. Ya, saudara, berbuah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menebus saudara dan saya dengan darah yang sangat mahal, satu kali untuk selamanya. Bukan hanya supaya saudara dan saya menikmati hidup di dalam Dia, tetapi agar saudara dan saya tumbuh secara rohani makin kuat dan berbuah terus sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa.
Indah ya? Indah sekali. Mau? Mau. Karena itu mari kita lakukan bagian kita. Ya? Tuhan sudah lakukan bagiannya. Mari kita lakukan bagian kita. Berakar di dalam Tuhan. Hidup di dalam Dia. Taat pada pimpinannya. Nikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Setiap saat. Bukan setiap hari ya. Setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau bukan hanya menciptakan kami lalu meletakkannya begitu saja. Tetapi Engkau memelihara kami bahkan ketika kami jatuh dalam dosa. Engkau mengampuni kami dengan darah-Mu. Engkau menebus kami, Engkau menganggap kami sebagai orang benar di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau menyediakan diri-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau berakar dalam seperti pohon korma. Kami ingin tumbuh menjadi pohon yang mulia seperti pohon aras Libanon. Karena kami tahu kami ditanam di pelataran Tuhan. Dan Engkau punya rencana buat kami. Tolonglah kami Tuhan. Agar kami dapat menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami dengan sempurna. Sehingga ketika Tuhan panggil kami pulang, kami boleh mempersembahkan semuanya dengan sukacita kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang belum menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, kasihani kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, nyatakan diri-Mu di dalam hati kami. Agar dengan perjumpaan demi perjumpaan dengan-Mu, kami boleh terus bertumbuh semakin indah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lani. Terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada acara perayaan ulang tahun yang ke-30 dari Komisi Lanjut Usia. Usia 30 tahun bukanlah waktu yang pendek. Tetapi kenapa kita bisa bertahan hingga saat ini? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan Allah kita menaruh kasih-Nya di dalam hati kita sekalian. Sehingga kita dapat saling mengasihi dan saling peduli. Sebelum pandemi, GKI Sulung ada ibadah khusus untuk lansia. Ada persekutuan khusus untuk lansia seperti pagi ini. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lain yang diperuntukkan untuk para lansia. Dan persekutuan pada pagi hari ini diselenggarakan atas kerjasama dari Komisi Lusia dan Si Perempuan. Saya persilahkan untuk seluruh pengurus dari Komisi Lusia dan Si Perempuan untuk maju ke depan dan kita iringi dengan lagu Ku Kasih Kau
dengan kasih Tuhan. Biasanya kita nyanyi happy birthday ya, tapi hari ini enggak. Kita nyanyikan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, berdapat ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan. Sudah nyala, kita bisa menerangi dunia ini dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari. Saya minta Ibu Hosea untuk menaikkan doa ucapan syukur. Adakah Ibu Hosea? Ucapan syukur atas ulang tahun ke-30 dari Komisi Lanjut Usia. Mari Tante. Setelah itu kue ulang tahun akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Ya, di situ juga boleh Tante. Oh, enggak masuk Tante. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur ya bisa bertemu dalam keadaan baik. Saya tidak pernah beribadah di gereja, meskipun gerejanya buka, karena Pak Hosea itu tidak vaksin. Ya, kalau mau ke gereja harus vaksin kan? Sudah vaksin 2 kali. Saya sih sudah booster, sudah 3 kali. Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya. Kalau kita masih ada, itu oleh karena gagah kuat kita? Bukan ya. Bukan karena kita mau ya. Kalau kita hari ini masih ada, karena apa? Hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar. Belajar dan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati bersyukur. Bapak Sorgawi, hati kami penuh syukur kepadamu. Karena Engkau sungguh sangat baik, Bapak. Kalau kami mengingat perjalanan Komisi Usia Lanjut di GKI Sulung, tahun ini kami boleh memperingati tahun yang ke-30. Betapa setianya Tuhan kepada kami.
betapa baiknya Engkau bagi kami. Tuhan, jikalau Engkau tidak menyertai kami, tidak memberkati kami, tidak menolong kami tidak akan mampu Tuhan. Bersama-sama bersyukur, memperingati semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, kami percaya Komisi Usia Lanjut GKI Sulung ini Tuhan akan terus pakai. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara yang mau menjadi pengurus dari komisi ini. Dan kami percaya di hari-hari yang akan datang Tuhan memberkati komisi ini, memakai setiap anggota pengurus, memikirkan berbagai hal yang membuat kami para usiawan di gereja ini, seperti tadi yang kami dengar dari firman Tuhan. Meskipun kami tambah hari tambah tua, tetapi kami tetap dapat berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara yang mengambil bagian di dalam memikirkan kemajuan dari komisi ini. Berkatilah kehidupan mereka, pakailah mereka, sehingga lewat kehidupan mereka Engkau Tuhan dipermuliakan. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam Komisi Usia Lanjut ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Penatua, semua majelis Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Segala puji dan hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tante Hosea. Mari silakan, sekarang kue ulang tahun akan dibagikan. Kita menyanyi Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, serta saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya tadi ketika Bapak Ibu masuk ke ruangan ini, kami pengurus
sudah memperhatikan satu persatu, terutama dari Bapak Ibu yang datang dari Panti Surya. Kami memperhatikan penampilan akan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu saya panggil Ibu Lani Gunawan untuk mengumumkan siapakah yang berpenampilan yang terbaik. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili pengurus dan juga panitia ingin memberikan apresiasi penghargaan khusus untuk oma lah, opanya enggak dari Panti Surya. Ada opa satu loh, Iya. ini dua. Ya, opa, maaf ya opa, hanya oma yang diberi penghargaan. Kami tidak menilai dari harga atau apa, tapi penilaian dari keserasian. Dan setelah di audisi yang diam-diam, kami sudah menemukan 3 pemenang. Wow. Saya akan umumkan Omaku menang. dari yang pemenang ketiga ya, yaitu Ibu Belum. Marlin. Wah, Ibu Warlin, Oma Warlin. Oma Marlin. Mana? Silakan berdiri. Oma Marlin. Juara 3. Juara 3. Juara 3. Ya. Aduh. Berdiri di tempat aja, enggak apa-apa. Ini boleh. Oh, minta. Kemudian juara kedua Ibu Tati. Wah, Oma Tati. Oma Tati. Dan juara pertama Miss Panti Surya Ibu sorry. Iya betul. Supartini. Oma Supartini. Lengkap. Pakai sanggul, selendang, terasi dengan Ibu Kartini. Ibu kita Kartini. Ya inilah Kartini dari Panti Surya. Senyumnya, enggak ketok sih lali aku. Ya boleh sama pengurus. Ya, silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu semua, Oma Opa. Hari ini ada surprise lagi. Khusus yang berusia di atas 80 tahun. Saya serahkan Ibu Hosea. Karena harus melebihi dari Ibu Hosea. Bapak Ibu gini loh, tadi malam ya, mikir-mikir. Loh,
Yang datang nanti kalau yang umurnya sudah 80 ke atas ya mesti dikasih satu apresiasi ya, penghargaan. Apa ada di antara Bapak Ibu yang usianya lebih tua dari saya? Saya kan 80, jadi mesti lebih tua dari saya. Kalau ada, boleh enggak saya mohon dengan hormat datang ke depan. 81 dulu, ada yang 81. 81 ada enggak yang 81? Tolong ke depan. Nah nanti dulu 80. Enggak, melahirnya mesti di bawah 41 ya. Saya kan 41. Tapi tahun ini saya 81. Tahun 40 ya. yang lahirnya tahun 41 boleh lah. 41 boleh. 41 boleh, berarti kan sudah 80 ya. lebih ya. Maksud ya. 41, ada sing 41. 41. Kelahiran tahun 41. 1941. Maju kalau 41 maju. 40 maju, gitu ya. Ya. Ini tahun 41 dulu ya. Ya 41 ini. Ya, tahun 41. 1941 bulannya bebas Bapak Ibu. Terus Bulan nanti, Januari sampai Desember boleh maju. ya. Asal tahunnya 1941. Nah, jelas ya? Ini yang 41 ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 orang. Oh. Pak Yulianta juga 41, tahun 41. Oh, tahun 40, sebentar. Ini yang 41, jajar sih. Sekarang tahun 1940. Siapa yang kelahiran 1940? Jajar di situ. Ternyata yang tadi maju itu tahun 36 sampai 38 Tante, lebih tua lagi. Tahun 39 ada, itu sudah 38. Tahun 1938. Januari sampai Desember. (38) tadi sudah maju ya. Ada lagi yang 38, 1938. Bapak tahun berapa Pak? 39, ikut aja di sini. Sudah sampai 1938. Ada lagi yang 1937. Kalau 73 enggak katut. Masih kinyis-kinyis. 1936. Ada ya? Yang mana ya? Saya kepengen tahu. Oh, Tante, tahun 36. Wow. Berarti usianya 86 ya, Bu? 86. Ibu juga? Wow, 86 tahun. Luar biasa ya. Masih seger Tante. Oh, tahun 35 ya Ibu? 1935. Wow. 1934 masih ada? Kehilangan jadi nggak jadi.
tambah tua, tambah pahit, apa tambah manis? Hah? Jangan jadi tambah tua, tambah pahit ya. Pahit itu enak apa enggak? Enggak. Kalau manis enak ya. Karena itu yang umurnya 80 ke atas semua tak kayak permen. Yang paling tua tadi. Katanya berapa? Mateng gini. Nek enggak cukup Bu nangis lo ya, sing enggak kebagian ya. Cukup enggak Ibu? Ini dari salah siapa? Cukup, dapat. Semua dapat. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih. Semua dapat ya. Nah, sekarang katanya yang pulang dulu. Iya. Silakan kembali. Oh, foto. Ya, foto. Selamat kepada para pemenang dan selamat juga para opa oma yang mencapai usia yang luar biasa.